Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita masih melanjutkan materi vektor fisika kelas 10. Di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang penjumlahan vektor secara grafis. Hari ini kita akan berbicara tentang penjumlahan vektor secara analitik. Apa bedanya analitik dengan grafis? Kalau dia grafis, kita mencari besar resultan vektor dan arahnya itu dengan cara mengukur gambar. Sedangkan kalau metode analitik, kita dengan cara menggunakan rumus. Metode analitik kita melihat di sini ada dua. Yang pertama metode jajaran genjang, yang kedua nanti dengan metode komponen vektor. Ya, berarti untuk metode jajaran genjang bisa kita lakukan dengan cara metode grafis, yang kedua bisa dengan cara metode analitik. Nah, jadi misalkan nih, kita buat ada vektor A dan vektor B. Kita bentuk jajaran genjang dengan cara menambahkan sisi sejajar B dan sisi sejajar A, maka diagonalnya ini yang dinamakan dengan resultan vektor A dan B. Untuk mencari besar resultannya ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu dulu sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Jadi sudut apit antara vektor A dan vektor B ini berapa? Misalkan sudutnya adalah theta. Setelah tahu ini, ya tinggal masukkan ke dalam rumus. Apa rumusnya? Besarnya resultan A tambah B itu sama dengan akar dari besarnya vektor A dikuadratin ditambah dengan besarnya vektor B dikuadratin ditambahkan dengan 2 kali besarnya vektor A kali besarnya vektor B dikali dengan cos theta. Ini untuk besarnya. Sekarang yang kedua, bagaimana cara kita mencari arah resultannya? Nah, kalau kita mau mengukur arah resultan vektor A tambah B ini, kita harus tahu dulu acuan sudutnya itu kita ukur kemana. Acuannya itu bisa kita ukur dua hal. Yang pertama bisa kita ukur arahnya itu terhadap B. Misalkanlah arahnya resultan A tambah B terhadap B misalkan adalah alfa. Lalu yang kedua kita misalkan arahnya terhadap A adalah beta. Nah, setelah kita tahu yang mau kita cari itu adalah alfa atau beta, lalu tinggal kita gunakan persamaan sinus. Jadi kalau kita lihat di sini persamaan perbandingan sinusnya adalah nilai daripada besar vektor A kita bandingkan dengan sin sudut alfa. Jadi yang kita bandingkan adalah besarnya vektor A dengan sin sudut antara B dengan resultannya. Jadi hati-hati ya, yang kita bandingkan besarnya vektor A dengan sin sudut daripada resultan terhadap B. Itu harus sama dengan besarnya vektor B berbanding dengan sin sudut daripada arah resultan terhadap vektor A. Itu juga sama dengan besarnya resultan A tambah B berbanding dengan sinus sudut apit antara A dan B. Ini untuk mencari arahnya. Contoh, misalnya kita lihat seperti ini. Diketahui di soalnya besarnya vektor A-nya 3, besarnya vektor B 4, besarnya A tambah B 5. Ditanya, sudut antara A dan B berapa? Nah, kalau ditanya sudutnya antara vektor A dan B, berarti ini yang ditanya adalah tetanya, kalau dari gambar kita tadi. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumus. Rumusnya tadi adalah besarnya resultan A tambah B itu sama dengan akar dari besarnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah dengan 2 kali A kali B kali cos sudut apit antara A dan B. Nah, tinggal masukkan kemari. Besarnya A tambah B kan 5. Kemudian besarnya A 3, besarnya B 4. Maka kita buat 5 sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4 kali cos theta. Nah, kita kuadratin kiri kanan biar lebih gampang. Maka kita kuadratin kiri kanan, yang ini jadinya 25, yang sini kita kuadratin, maka akarnya hilang. 3 kuadrat jadi 9, 4 kuadrat 16, 2 kali 3 kali 4, 24 kali cos theta. Nah, 9 tambah 16, 25 pindah ruas. Maka kita peroleh 25 kurang 25, 0. Sehingga kita peroleh 0 sama dengan 24 kali cos theta.
Berarti dari sini dapat cos tetanya sama dengan 0. 0 dibagi 24 kan 0 ya. Maka cos berapakah yang hasilnya 0? Nah, cos yang hasilnya 0 itu adalah cos 90 derajat. Sehingga sudut apit antara vektor A dan vektor B-nya adalah 90 derajat. Yang selanjutnya kita akan bahas penjumlahan vektor secara analitik yang kedua, yaitu dengan metode komponen vektor. Komponen vektor itu artinya adalah membagi vektornya itu menjadi komponen pada sumbu horizontal atau yang kita sebut dengan sumbu X dan sumbu vertikal atau yang kita sebut dengan sumbu Y. Supaya bisa kita mencari komponen vektornya, yang pertama yang harus kita pahami dulu adalah kita harus paham dulu tentang dasar daripada trigonometri. Yang ini sebenarnya kamu pelajari di pelajaran matematik. Tapi tidak apa-apa, kita bahas dulu. Misalkan ini ada sebuah segitiga. Segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Di sini siku-siku ya. Misalkan sisi yang ini adalah B, sisi yang ini C, sisi yang ini A, dan kita buat misalkan sudutnya di sini adalah alfa. Maka kalau sudutnya di sini kita buat alfa, terhadap sudut ini maka ada 3 sisi. Apa itu? Yang pertama, ada sisi B, dinamakanlah ini sisi di depan sudut. Yang kedua, ada sisi A, dinamakanlah ini sisi samping sudut. Yang ketiga, ada sisi ini di depan sudut siku-siku, dinamakanlah ini sisi miring. Maka rumus dasar trigonometri yang kita gunakan di sini ada 3. Yang pertama adalah sin. Sin itu apa? Sin itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Berarti sin alfa sama dengan apa? Maka sin alfanya sama dengan nilai daripada sisi depan, B, per sisi miring, C. Berarti rumus sin alfanya adalah B per C untuk gambar ini. Yang kedua, cos. Cos itu artinya adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Berarti perbandingan sisi samping dengan sisi miring, sisi sampingnya adalah A, miringnya adalah C. Sehingga cos alfanya itu sama dengan A per C. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan tan. Tan itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Sehingga bisa kita buat nilai tan alfanya sama dengan nilai B per A. Setelah paham rumus trigonometri ini, maka kita akan gampang mencari komponen-komponen vektornya. Misalkan kita buat seperti ini. Misalkanlah ini ada vektor F. Vektor F ini membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ditanya, komponen vektornya berapa? Nah, kalau ditanya tadi komponen vektor berarti vektor F ini kalau kita bagi dua, satu horizontal, satu vertikalnya, maka yang horizontalnya berapa, yang vertikalnya berapa. Gimana caranya? Caranya biar lebih gampang adalah bentuk dulu segitiga siku-siku dengan menggunakan vektor F ini sebagai sisi miring. Berarti kalau kita bentuk segitiga siku-siku dengan menggunakan vektor F ini sebagai sisi miring, gimana caranya? Tinggal tambahkan aja sisi di depannya. Nah, sisi di sini sudah terbentuk ya. Berarti kalau kita tambahkan sisi di sini, tambahkan sisi yang di bawah ini, maka ini sudah terbentuk segitiga siku-siku. Setelah terbentuk segitiga siku-siku, maka vektor yang horizontal ini, inilah yang dinamakan komponen pada sumbu X. Inilah yang kita sebut dengan Fx. Komponen vektor yang berada di sumbu vertikal ini, inilah yang kita namakan komponen vektor pada sumbu Y atau yang kita sebut dengan Fy. Maka F ini hasilnya kalau kita buat komponennya menjadi Fx dan Fy. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencari besarnya komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y? Untuk mencari ini, kita kembali ke rumus trigonometri. Apa itu? Ada tadi rumus sin. Sin itu apa? Sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Kalau ini sudutnya adalah alfa, di sini sudutnya, maka yang ini yang kita sebut sisi depan, ini disebut sisi samping, yang ini kita sebut sisi miring. Maka
Kalau sin alfa sisi depan per miring, berarti sisi depannya adalah FY, sisi miringnya adalah F. Sehingga dapat sin alfa sama dengan FY per F. Berarti komponen pada sumbu Y-nya bisa kita peroleh, besarnya F kita kali dengan sin alfa. Nah, yang kedua, yaitu kita pakai dari rumus cos. Cos itu apa? Sisi samping per miring. Berarti cosnya sama dengan sampingnya Fx, miringnya F. Berarti komponen vektor pada sumbu X kita perolehlah sebesar F kali dengan cos alfa. Dan setelah kita cari komponen vektor F ini untuk sumbu X dan sumbu Y, maka langkah yang berikutnya yang kita lakukan adalah jumlahkan semua komponen vektor yang berada di sumbu X. Jadi cari dulu semua komponen vektor yang berada di sumbu X. Kan kalau kita menjumlahkan vektor, pasti vektornya nanti lebih dari satu ya, bukan hanya F ya. Bisa nanti ada F1, F2, F3, F4, atau tergantung soalnya mau berapa F-nya. Maka semua F itu kamu cari dulu komponen pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah kamu cari komponen pada sumbu X dan sumbu Y-nya, maka yang berikutnya adalah kamu cari yang di sumbu X itu yang mana saja. Jumlahkan semua dengan catatan. Di dalam menjumlahkannya hati-hati, kamu harus lihat arahnya. Yang arahnya ke kanan, itu kamu kasih tandanya, tanda vektornya adalah positif. Nanti kalau ada ke kiri, berarti itu tandanya adalah negatif. Demikian juga untuk sumbu Y. Yang arahnya ke atas, itu nanti kamu ambil positif. Yang arahnya ke bawah, itu nanti kamu buat negatif. Setelah dapat ini, lalu carilah resultan untuk sumbu X dan sumbu Y. Gimana cara mencari resultan untuk sumbu X dan sumbu Y? Kita gunakan yang dinamakan dengan dalil Pythagoras. Apa itu? Resultan vektornya adalah akar dari jumlah vektor yang di sumbu X-nya berapa dikuadratkan tambah dengan jumlah vektor yang di sumbu Y-nya kita kuadratkan. Maka dari sini dapatlah resultan vektornya berapa. Setelah dapat resultan vektornya, yang kedua yang harus kita cari itu adalah arahnya. Bagaimana cara kita mencari arah vektor? Cara mencari arah vektor kita gunakan dengan cara tan. Tan sudut arah vektornya itu sama dengan harga mutlak dari jumlah gaya pada sumbu Y-nya ini berapa, bandingkan dengan jumlah vektornya yang berada pada sumbu X ini berapa. Di sini kita buat harga mutlak, artinya apa? Nanti kemungkinan ketika kita jumlahkan gaya yang di sumbu X maupun di sumbu Y bisa kemungkinannya bertanda minus. Nah, untuk mencari sudutnya, tanda minusnya itu tidak usah kamu pakai dulu, abaikan aja dulu. Sehingga dapat nanti persamaan tan tetanya berapa, dari sini bisa kamu cari tetanya. Setelah dapat tetanya sama dengan berapa derajat, maka langkah yang berikutnya yang perlu kamu ingat, teta itu kan harus ada acuannya. Acuannya itu dari mana? Nah, acuannya itu di dalam komponen vektor ada 4 kemungkinan. Pertama, bisa acuannya itu dari sumbu X positif berlawanan putaran jarum jam. Yang kedua, bisa arahnya itu dari sumbu X negatif searah putaran jarum jam. Jadi arahnya searah putaran jarum jam. Yang ketiga, bisa arahnya itu adalah dari sumbu X negatif berlawanan putaran jarum jam. Yang keempat, bisa arahnya itu adalah dari sumbu X positif searah putaran jarum jam. Nah, pertanyaannya, kapan kita pakai arahnya itu searah berlawanan putaran jarum jam dari sumbu X positif? Ini akan terjadi jika total gayanya pada sumbu Y bertanda positif. Dan total gayanya pada sumbu X juga bernilai positif. Sedangkan arah acuannya dari sumbu X negatif searah putaran jarum jam itu akan kita peroleh jika total gaya pada arah sumbu Y, pada komponen sumbu Y-nya bertanda positif. Sementara pada sumbu X, dia itu bertanda minus.
sedangkan arah acuannya dari sumbu X negatif berlawanan putaran jarum jam, itu akan terjadi jika komponen gaya pada sumbu Y bertanda negatif, komponen gaya pada sumbu X juga bertanda negatif. Yang keempat, arah acuannya dari sumbu X positif searah putaran jarum jam, ini akan terjadi jika komponen gayanya pada sumbu Y bertanda minus, sedangkan komponen gaya pada sumbu X bertanda positif. Contoh, misalkan kita buat di sini ada 3 buah vektor. Ini ada vektor A, kemudian ini vektor B, kemudian ini vektor C. Ditanya resultan vektornya berapa. Nah, kalau ditanya resultan vektornya dengan cara metode komponen, maka langkah yang pertama kita lakukan, lihat dulu vektornya yang belum menempel di sumbu X dan sumbu Y. Untuk A, itu masih membentuk sudut terhadap sumbu X, maka ini harus kita cari komponennya. Yang B, juga masih membentuk sudut terhadap sumbu X, maka kita cari komponennya. Yang C, itu langsung di sumbu X, berarti ini tidak perlu kita cari komponennya, karena ini sudah komponen pada sumbu X. Maka yang pertama kita lakukan, cari dulu komponen vektor A. Gimana caranya? Sama seperti tadi, bentuk dulu segitiga siku-siku. Setelah kita bentuk segitiga siku-siku, sisi yang horizontal ini, inilah yang dinamakan komponen A terhadap sumbu X. Yang vertikal ini dinamakan komponen daripada A terhadap sumbu Y. Sama dengan yang B juga sama. Bentuk segitiga siku-siku, maka yang horizontal ini, yang vertikal ini kita namakan komponennya terhadap sumbu Y. Yang horizontal kita namakan komponen vektornya terhadap sumbu X. Nah, setelah kita buat segitiga siku-siku seperti ini, carilah besar masing-masing komponen ini. Caranya gimana? Ya kembali lagi ke rumus trigonometri. Apa itu? Rumus sin. Misalkan untuk segitiga siku-siku yang warna merah dulu. Rumus sin itu apa? Sin itu artinya adalah sisi depan per sisi miring. Yang sisi depan itu apa? Komponen vektor A pada sumbu Y. Sisi miringnya? Besarnya A. Maka kalau kita masukkan besarnya A itu berapa? 3 Newton. Akan kita perolehlah bahwa komponen A pada sumbu Y sama dengan A kali sin 60. A-nya tadi adalah 3, sin 60 setengah akar 3, sehingga 3 kali setengah sama dengan 1,5, komponen vektor A pada sumbu Y-nya menjadi 1,5 akar 3 Newton. Nah, yang kedua, komponen vektor A pada sumbu X. Kita ambil dari rumus cos. Cos itu adalah sisi samping sudut per sisi miring. Samping sudutnya adalah AX, miringnya besarnya A adalah 3, berarti kita akan peroleh cos 60 kan setengah dikalikan dengan 3, kita perolehlah komponen vektor A pada sumbu X sama dengan 1,5 Newton. Kemudian untuk B dengan cara yang sama, sin sisi depan per sisi miring. Depannya adalah BY, miringnya adalah besarnya B 6 Newton. Sin 60 adalah setengah akar 3 kali B-nya 6, kita perolehlah komponen vektor B pada sumbu Y 3 akar 3. Yang kedua, yang berikutnya, komponen vektor B pada sumbu X, kita cari lagi dari cos. Cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Sampingnya yang mau kita cari, miringnya sudah tahu 6, kita perolehlah bahwa nilai komponen vektor B pada sumbu X sama dengan 6 kali cos 60 itu setengah, hasilnya adalah 3 Newton. Nah, setelah selesai semua vektornya kita proyeksikan, atau kita cari komponen X dan Y-nya, lalu kita cari semua vektor yang berada di sumbu X. Yang berada di sumbu X, apa saja? Yang pertama adalah BX. Yang kedua, AX. Yang ketiga, C. Nah, yang AX dan BX sama-sama ke kanan. Berarti nilai AX plus, BX-nya juga plus. Yang C ke kiri, berarti ini minus. Nah, tinggal kita masukkan. BX-nya 3 tandanya plus. AX-nya 1,5 plus. 3 tambah 1,5, 4,5.
Yang ke kiri 3 Newton berarti dikurang 3. Maka kita peroleh jumlah gaya pada sumbu X-nya 1,5 Newton. Yang kedua, jumlah gaya pada sumbu Y. Di sumbu Y ada berapa? Ada 2. Yang pertama, komponen vektor A pada sumbu Y, arahnya ke atas. Komponen vektor B pada sumbu Y, arahnya ke bawah. Maka yang ke atas ini kita kasih tandanya plus, yang ke bawah tandanya minus. Jumlahkan. Berarti yang AE ini plus 1,5 akar 3, plus yang ke bawah itu BY, BY-nya itu adalah minus 3 akar 3. Berarti 1,5 akar 3 minus 3 akar 3, hasilnya minus 1,5 akar 3. Nah, setelah dapat ini, carilah resultannya dengan cara Pitagoras. F resultan sama dengan yang di sumbu X kita kuadratin tambah yang di sumbu Y kita kuadratin. Berarti 1,5 kuadrat plus min 1,5 akar 3 dikuadratkan. Maka kalau ini kita selesaikan, kita perolehlah resultannya sama dengan 3 Newton. Nah, yang kedua ditanya juga di sini adalah arah vektornya. Untuk mencari arah vektor, kita gunakan rumus tan. Tan itu apa? Harga mutlak dari komponen vektor di sumbu Y dibagi dengan komponen vektor di sumbu X. Kita mutlakkan, berarti tanda minusnya nggak usah kita pakai. Maka kita masukkan ke dalam sini. Sehingga akan kita peroleh 1,5 akar 3 dibagi 1,5. Berarti 1,5 dengan 1,5-nya habis. Berarti tan tetanya sama dengan akar 3. Tan berapakah yang akar 3? Yang akar 3 itu adalah tan dari 60 derajat. Maka kita perolehlah sudutnya itu adalah 60 derajat. Lalu pertanyaannya, arah vektornya kemana? Kalau kita bicara arah vektor berarti harus ada acuannya. Sudah dapat sudutnya 60 derajat, tapi acuannya kemana? Supaya tahu acuannya, lihat nih. FY-nya tandanya minus, X-nya tandanya plus. Kalau Y-nya minus, X-nya plus, berarti acuannya kemana? Acuannya berarti kuadran keempat. Apa itu? Acuannya sumbu X positif, cuma searah putaran jarum jam. Jadi arahnya adalah minus 60 derajat, acuannya terhadap sumbu X positif. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu kembali di pertemuan kita berikutnya. Bye-bye.